Oke, selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Purno. Kita pada saat ini kita berjumpa lagi dengan tema tentang bergembira bersama OSIS. Dan tamu kita pada saat ini ada dua. Satu guru inspiratif yaitu Pak Rohim dan juga satu siswa Mr. Chim. Mr. Chim, ya. Mr. Chim. Dan satu ketua OSIS yang sudah terpilih baru kemarin ya. Luar biasa. Selamat untuk yang sudah terpilih. Selamat datang untuk Pak Rohim dan juga Aca. Oke. Selamat siang juga. Oke, bagaimana kabarnya Pak Rohim dan Aca? Aca dulu, silakan. Alhamdulillah. Baik ya. Baik, ya. Oke. Untuk Pak Rohim? Kalau saya selalu alhamdulillah. Selama anak-anak saya di OSIS itu sehat-sehat semuanya dan bahagia, saya pun ikut bahagia, Mister. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Rohim, Sama-sama. Aca. Pak Rohim ini sangat sibuk sekali. Sebenarnya sudah saya undang dia itu 1 tahun yang lalu, baru akhirnya bisa datang pada saat ini. Oke. Ya, Dan Aca. syukur ya siang ini kita bisa ketemu dalam momen yang memang pas gitu loh. Oke. Anak saya ini kan baru terpilih kemarin waktu kompetisi. Jadi alhamdulillah dia dipilih oleh seluruh keluarga besar SMK Negeri Mauno untuk memimpin gerbong Oke. ya, organisasi terelit paling elit di SMK Negeri Mauno ini OSIS. Oke. Dan luar biasa itu ya. Oke. Karena dulu Ya. OSIS itu hanya dipilih siswa. Baru kemarin mencetak sejarah untuk yang pertama Kali. kalinya OSIS dipilih oleh Bapak Ibu guru, karyawan, dan siswa. Oke, baik. Luar biasa ya. Jadi Pak Rohim ini ya, Pak Rohim ini adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMK di Suatu Purno yang sudah lama mengajar. Dia itu adalah guru yang inspiratif, bersemangat, selalu ingin bekerja, membina OSIS supaya OSIS itu nanti menjadi organisasi yang sangat memberikan prestasi positif untuk SMK Negeri 1 Purno. Amin. Jadi Pak Rohim ini sekarang menjadi pembina OSIS ya, pembina Ya. OSIS di SMK Negeri 1 Purno. Dan sudah berapa tahun Pak jadi pembina? Saya jadi pembina OSIS, alhamdulillah ini sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun, 3 tahun mau 3 tahun. 3 tahun ya. Nah, tapi baru mau. Oke. Sudah tahun. Ya. Oke. Baik, dan baru saja terpilih ini ya ketua OSIS yang baru. Selamat untuk Aca ya. Aca bisa perkenalkan diri, dari mana, dari jurusan apa, kelas berapa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Aca Arfiani Dewi dari jurusan TCKT, Iya. kelas 11 TCKT 1. Iya. Alamatnya bisa disampaikan semua dong. Alamat. Termasuk hobimu lah. Iya, Boleh. bisa hobinya apa? Alamat saya Dusun Baleng, Desa Jegrik, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Hobi saya biasanya itu traveling, shopping, Wow. dan menari. Wow. Oh, oke. Banyak sekali ya. Hobinya traveling dan Traveling. shopping. Ya. Oke. Buat para cowok-cowok yang tampan ini ya, calon yang pas buat ngabisin dompet kamu ini. Oke. Alwi katanya suka jalan-jalan ya. Cocok ini ya. Bisa berarti cocok. Iya. Nanti kamu bisa jadi kendaraannya. Oke, dilanjut. Oke. Untuk Aca, selamat yang sudah terpilih jadi ketua OSIS ya. Ketika kamu terpilih ya, ketika terpilih kemarin kan sampai ada berapa 4 kandidat itu ya. Kira-kira apa perasaan kamu setelah terpilih itu seperti apa? Apakah senang atau bagaimana, terkejut? Alhamdulillah, senang sekali bisa menjadi kepercayaan siswa-siswi SMK Negeri 1 Purno dan Bapak Ibu guru Iya. yang telah memberikan kepercayaan dan gerakan kepada saya untuk mengemban amanah. Oke. Nah, kemarin kan waktu sebelum sebelum ada pemilihan itu pasti ada kan kampanye ya, kalian menjelaskan visi dan misi. Untuk visi misi sendiri dari untuk Aca itu sebagai ketua OSIS waktu itu apa saja? Visi saya menjadikan OSIS sebagai sarana untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan inspirasi siswa agar menjadi generasi muda yang smart, santun, mandiri, adil, religius, dan tekun agar bisa menghadapi di era global. Visi saya adalah 1. Membangun budaya saling peduli, respek, dan inklusif di lingkungan. 2. Mewadahi ide kreatif, inovatif, dan karya siswa agar bisa menjadi inspirasi bersama.
3. Menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 1 Bono solid dalam kegiatan. Oke, luar biasa ya. Biasa ya, Pak ya. Panjang sekali ya. Panjang sekali. Bagaimana kamu? Budayanya juga ya. Ada budayanya ya, luar biasa. Semoga nanti terwujud ya, terwujud dari visi dan misinya. Itu visi dan misi itu sangat sulit ya, tapi nanti dengan adanya kamu nanti membentuk anggota, bisa bekerja sama dan bisa terwujud nanti semua programnya. Kira-kira apa nanti langkah kamu untuk mewujudkan misi yang sudah kamu buat itu? Dengan menjalankan program-program yang terarah, Iya. juga melanjutkan program yang sebelumnya seperti menjaga gerbang. Iya. Itu kan agar siswa-siswi SMK Negeri 1 Bono bisa menjadi disiplin. Menjaga gerbang itu biasanya mengingatkan yang tidak membawa dasi bisa Oke. dipakai. Biasanya itu ditaruh di tas. Oke. Jadi Ya. pengurus-pengurus OSIS itu yang dulu alhamdulillah udah bagus ya. Iya. Periodenya Kak Novisa itu hari ini aja insya Allah dari program visi misinya itu dikembangkan di lebih detail lagi pada misi yang detail ya Dek, ya. Gitu. Jadi insya Allah kinerjanya Aca dan teman-teman nanti untuk mewujudkan visi misi itu akan kami bantu sebagai seorang pembina. Saya kan juga punya tanggung jawab di situ ya, bagaimana visi misi yang udah mereka buat, yang udah mereka susah payah untuk menciptakannya, mulai dari religius itu ada kan, gitu ya, terus kemudian ada budaya. Jadi kalau religius sudah jelas ya, kegiatan keislaman termasuk pendidikan karakter keislaman pada peserta didik ini udah menjadi targetnya OSIS. Termasuk mengingatkan waktu sholat, sholat zuhur ya. Kita satu-satunya loh Pak Panggudian ini, SMK Bono itu satu-satunya sekolah SMK di Bojonegoro yang mewajibkan siswa-siswinya bisa sholat bareng gitu ya, sholat zuhur berjamaah itu kita itu ya. Dan itu akan ditingkatkan oleh OSIS. Terus kemudian pada budaya, kita mungkin punya budaya banyak ya di sekolah ini, ada budaya kerapian, terus kemudian budaya bersantun, kesantunan, budaya-budaya menghargai orang tua dan sebagainya. Itu menjadi targetnya OSIS. Seluruh peserta didik SMK Negeri Bono ini insya Allah yang tidak atau yang menjauh dari programnya OSIS, selama OSIS tahu itu akan dibenahi sedikit demi sedikit hingga pada akhirnya target dari budaya baik itu adalah menjadi program kerjanya Aca dan kawan-kawan. Oke. Itu ya, mungkin kamu tambahin lagi. Udah ya. Nah, kemudian ini kan sudah terpilih ya untuk rencananya nanti untuk pelantikan, nanti ada pelantikan ya. Kira-kira apakah sudah dicanangkan kapan Pak ya? Gimana sih? Ditentukan. Oh, masih belum ditentukan ya. Belum, tapi Masih kalau belum ditentukan. rencana pelantikannya pasti. Kita buat yang semenarik mungkin ya Aca ya. Kamu konsep dengan teman-teman nanti bagaimana pelantikanmu itu bisa beda, lain dari yang lain, penuh inovasi, kreativitas, ya, dan tentunya tunjukkan dengan semangatmu yang luar biasa itu. Nah, kemudian untuk Aca sendiri sebagai ketua sudah mulai membentuk anggota-anggotanya nanti untuk untuk mengisi di bagian departemen atau seksi-seksi. Sudah mulai bentuk? Sudah mulai dibentuk ya. Oke, sudah fix atau masih perlu digodok gitu untuk yang anggotanya? Masih perlu didiskusikan lagi. Oh gitu ya. Pengurus OSIS lainnya. Nah, kemudian jadi kan Aca di sini kan sebagai pemimpin ya. Nah, apa yang Aca lakukan untuk membangun kerjasama tim supaya bekerja sama dengan baik? Tentunya dengan membuat kegiatan semenarik mungkin agar semua orang itu terinspirasi ingin ikuti kegiatan tersebut agar berpartisipasi lebih lagi gitu. Tentunya kita akan selalu berkolaborasi ya. Berkolaborasi. OSIS akan selalu berkolaborasi dengan keluarga besar SMK Negeri Bono, dengan Bapak Ibu guru, ya, membuka saran dan masukan mereka untuk kami. Yang jelas dari yang dilakukan OSIS itu pasti memberikan yang terbaik lah Pak. Yang menggembirakan tentunya ya, bagaimana teman-teman peserta didik seluruhnya SMK Negeri Bono dengan kegiatan-kegiatan sekolah yang
diprakarsai oleh OSIS itu menjadi momen-momen yang menggembirakan tentunya gitu ya. Nah, kira-kira menurut Aca nanti kan ini kan pastinya kan Aca ini kan sudah nanti punya misi nanti ke depan ya. Kira-kira dari banyak sekali kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun ajaran yang lalu ya. Kira-kira nanti program kerja apa nanti yang mungkin yang paling prioritas yang nanti saya adakan di kepemimpinan Aca. Mungkin lomba kebersihan antar kelas ya. Itu divisi saya kan menjadikan inspirasi kreativitas biar lebih kompak lagi kerukunan. Saya melihat di lomba kebersihan antar kelas itu saling kompak membersihkan agar bisa menjadi kelas terbersih, mungkin itu. Saya jelaskan terlebih dahulu. Oke, yang kebersihan ada lagi yang lupa saya menyampaikan. Iya. Jadi selain kebersihan di lingkungan kita, karena memang PR kita PR tentang kebersihan ya. Anak-anak budaya mereka tentang kebersihan itu memang tergolong masih rendah. Nah ini program kerjanya OSIS yang diprioritaskan selain kebersihan itu ada di bidang pembentukan karakter, gitu ya. Karakter. Tidak kita pungkiri, Mister, bahwa anak-anak SMK Tritono itu masih banyak yang sopan santunnya kurang dari orang tua. Betul. Kemudian gaya mereka yang susah diatur, memasukkan baju, menggunakan atribut yang standar, itu juga perlu dibenahi dan itu menjadi fokusnya OSIS. Bagaimana mengarahkan, membimbing, juga mendampingi peserta didik lainnya itu untuk bisa mentaati undang-undang sekolah, ya, saya katakan begitu, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan pada undang-undang tersebut, baik dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, begitu ya. Nah, kemudian mengenai komunikasi ya, ini kan sekarang ini era teknologi informasi ya, komunikasi itu sekarang sudah serba cepat. Nah, untuk Aca sendiri, bagaimana nanti strateginya supaya kamu nanti bisa berkomunikasi dengan siswa atau juga guru atau staf sekolah mengenai tentang kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan? Dengan membuat konten Pak, untuk dimasukkan ke media sosial agar bisa dilihat oleh banyak orang. Oke. Di konten kan banyak medsos nanti yang harus nanti di-upload di medsos apa saja nanti kira-kira? Ada TikTok, Ya. Instagram ya, karena itu yang lebih sering digunakan ya. Nah, kemudian yang jelas nanti kan OSIS juga nanti kan harus juga mendengarkan aspirasi dari keseluruhan dari siswa-siswa dan juga guru begitu ya. Kira-kira nanti bagaimana komunikasi Aca sendiri untuk mendengarkan aspirasi dari semua siswa tentang kegiatan kalian? lewat media sosial juga bisa, media sosial IG OSIS untuk menyalurkan pendapat mereka, kegiatannya kurang apa seperti itu, dan bisa membuat kotak saran. Membuat kotak saran ya, karena memang kita juga penting harus mendengarkan juga aspirasi dari semua siswa ya, gitu ya. Tapi itu Gimana, tidak harus sosmed, jadi Tadi? kita pakai offline dan online. Kalau mereka memang kita punya media, dua media ya, media offline dan online ya. Kalau di online dia punya banyak platform yang bisa menyalurkan saran dan masukan kepada kami di OSIS. Tapi mereka juga bisa kok ngopi bareng, bahasanya gitu ya, ngobrol bintang. Jadi teman-teman kelas, anak-anak, wakil dari kelas itu, kemudian ngobrol ke OSIS bisa ya. RO ruang OSIS itu terbuka lebar. Menerima saran, masukan dari seluruh peserta didik SMK Negeri Tritono. Bahkan tidak hanya itu, Bapak Ibu guru, karyawan juga boleh ya. Boleh memberikan saran dan masukan secara langsung, diskusi di RO ruang OSIS di sana. Alhamdulillah kita udah punya fasilitas yang lengkap misalnya. Ya, di RO itu udah ada coffee break-nya gitu ya. Ya kayak gini itu ya, coffee break ya. Juga udah ada. Kemudian ada AC-nya, ruangannya udah dingin, jadi enak kalau kita podcastnya di sana. Wow. Teman siswa ke sana ngopi bareng,
nikmatin dinginnya AC, mendengarkan musik udah. Wow, Nyaman keren, sekali bagi luar saya. biasa ya. Iya. Sip, mantap ya. Nah, kemudian apa yang Aca lakukan nanti sebagai ketua OSIS untuk meningkatkan kualitas kegiatan OSIS itu? Tentunya berdiskusi dengan pengurus OSIS, merencanakan program-program kerja, dan juga mendengarkan saran dan aspirasi siswa-siswi SMK Negeri 1 Boyolali. Oke. Yang jelas juga nanti kan Aca juga pasti punya tantangan ya pada saat menjalankan kegiatan-kegiatan OSIS ya. Kira-kira apa yang menjadi tantangan utama kamu sebagai ketua OSIS nanti ini? Kurangnya partisipasi siswa-siswi, Pak. Oke, partisipasi siswa biasanya kesulitannya Pak. Siswanya kenapa? Kayak sulit sekali untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh OSIS, tapi sejauh ini alhamdulillah sudah ikut berpartisipasi semuanya. Kita dengan membuat kegiatan yang semenarik mungkin meyakinkan mereka bahwa kegiatan ini benar-benar bermanfaat. Oke, baik. Kalau Pak Rohim sendiri nih, selama ini kan Pak Rohim kan sudah 2 tahun kan membina OSIS. Kira-kira yang tantangan Pak Rohim sebagai pembina OSIS di sini apa saja yang kesulitannya? Iya. Kalau tantangan saya banyak, Mister ya. Saya punya program yang begitu tinggi dengan ekspektasi saya yang begitu tinggi. Memang tidak bisa 100% harapan saya itu tercapai, tetapi setidaknya 90%-an lah. Udah lebih itu udah tercapai. Jadi misalnya ya saya punya tantangan. Anak-anak saya di OSIS itu harus yang pertama public speaking-nya. Oke. Ya, public speaking harus bagus. Tapi kadang-kadang mereka untuk diajak meningkatkan kemampuan public speaking-nya itu juga susah gitu. Satu contoh ya, saya ikutin untuk pelatihan berbicara susah. Saya tantang dia jadi MC kegiatannya sekolah juga. Pernah Ustaz itu ya. Ayo besok ada acara di Aula SBK. Acaranya sekolah resmi, kamu jadi MC-nya. Aduh, itu mungkin juga masih susah. Jadi tantangannya gitu. Karena memang kita ingin mereka itu selain hebat berkarakter secara kepribadian bagus, terus kemudian mentalnya bagus, kemudian bertanggung jawab, profesional bekerja. Saya juga punya harapan mereka itu pandai berbicara, pandai berbicara yang teratur dan terarah tentunya ya, bukan hanya sekedar ngomong, enggak. Karena saya punya pikiran begini Ustaz, dalam sudut pandang pemikiran saya, orang itu kalau kerja pakai tangan, pakai kaki aja, itu mereka hasilnya enggak sehebat orang yang kerjanya pakai otak, hati, dan mulut. Mulut, betul. Iya. Keterampilan mereka dalam hal berbicara itu kalau di dunia kerja, dunia industri atau dimanapun mereka itu jauh lebih dibutuhin daripada mereka yang memiliki hanya tenaga di tangan sama di kakinya aja. Iya, benar-benar. Itu ya saya. Ini program kamu besok harus OSIS, tidak hanya 1-2. Seluruh anak OSIS public speakingnya harus bagus, gitu ya. Jadi itu tantangan saya. Mungkin 90% dari target saya udah tercapai, tapi 10 sisanya belum. Tapi alhamdulillah, Mr. Manggudian, Pak Manggudian, untuk kegiatan sekolah-sekolah yang ada selama ini itu sebagian besar udah dihandle OSIS ya. Jadi kalau misalnya keagamaan tidak ada itu MC dari luar, tidak ada MC dari OSIS. Kegiatan sekolah pensi, kegiatan di aula SPK, kegiatan sekolah sifatnya formal maupun non formal, alhamdulillah dari sebagian besar kegiatan itu udah OSIS yang menjadi MC-nya, gitu, yang menjadi buah pikiran mereka mengatur si acara tersebut. Itu Ustaz. Iya, memang benar apa yang dikatakan Pak Rohim ya. Jadi siswa kita selama ini memang kelemahannya itu kurang dalam cara berkomunikasi yang efektif begitu ya. Public speaking-nya kurang. Nah ini jadi Pak Rohim ini salah satu guru yang public speaking-nya sangat bagus ya. Pada saat kalau contohnya memberikan ceramah atau pidato itu sangat menggelegar ya, seperti Presiden Soekarno. Nah kira-kira Pak Rohim kira-kira mungkin memberikan tips kepada kita siswa-siswa di sini bagaimana cara kita itu berkomunikasi efektif, orang
pendengar itu bisa langsung fokus mendengarkan pembicaranya. Terima Bisa kasih. diberitahu. Yang pertama, ya Pak Mangudian. Jadi ketika kita berbicara, satu sebelum kita bicara kita udah tahu dengan siapa kita bicara itu harus kita petakan. Oh nanti saya jam ini ada ngobrol dengan Pak Mangudian. Saya harus tahu dulu seperti apa Pak Mangudian. Oh orangnya suka humor, orangnya supel, enak diajak bicara. Nanti ketika dalam bicara itu tidak harus yang kaku-kaku yang kita bicarakan. Betul. Humor penting. Okay. Sehingga hubungan harmonis antara saya dan panjenengan Pak Mangudian itu bisa, walaupun kita ngomongnya serius, tapi kalau kita ada humornya itu nanti akan lebih enak. Terus kemudian gini, bagaimana Pak kita menciptakan, bagaimana kita memberikan pendidikan, pembelajaran kepada peserta didik atau orang lain itu tentang public speaking. Yang pertama Pak Mangudian, prinsip orang berbicara itu satu, di kepalanya ini ada pengetahuan, itu jelas. Betul. Iya. Jadi kalau kita mau hebat berbicara, pintar ngomong, terarah, bagus, maka ininya otak kita, memori kita harus diisi dulu. Harus diisi. Iya. Dengan apa kita mengisi memori? Satu, Pak, baca. Oke, baca buku. Jadi kita harus membaca. Saya, kalau kamu mau hebat, terampil berbicara, terampil ngomong, pintar ngomong, banyak membaca, banyak membaca. Bacaan-bacaan yang kita baca itu sifatnya umum, apa-apa boleh, ya, tentang sastra, kemudian tentang sains untuk menambah pengetahuan kita. Terus kemudian tentang humor di situ juga ada apa, kisah-kisah humor, cerpen, novel, dan masih banyak lagi. Sehingga ini kalau kita punya banyak pengetahuan di sini, mau kita ngomong sama siapapun dengan konteks bagaimana, situasinya bagaimana, kita bisa enak gitu. Dengan berbagai macam model kita ngomong, kita bisa komunikasi dengan lancar, itu nggak ada masalah karena di sini udah terisi. Dan masalahnya kita itu di lingkungan yang mereka suka, anak-anak kita ya, misalnya siswa-siswi SMK Tribono pengertian, mereka lebih senang itu melihat dan mendengarkan. Betul. Padahal kalau kita melihat secara visual itu tidak akan menjadi ilmu dan wawasan pada kita. Contoh Pak, apa itu? Saya punya dua informasi ya. Yang pertama ada berita yang saya baca dari koran. Yang kedua berita saya lihat dari TV. Sama-sama berita, informasinya sama. Tapi kalau saya mendapatkannya lewat melihat di TV, tidak akan masuk di sini Pak. Masuk secara informasi, tapi ketika saya disuruh mengungkapkan apa yang ada kesulitan. Sulit ya. Tapi kalau kita mendapatkan informasi itu dari membaca, koran kita baca mulai dari caption sampai akhir berita itu selesai. Maka ketika kita disuruh jelasin apa yang Anda baca, udah lancar. Karena itu yang konsep. Jadi itu adalah konsep mereka menambah pengetahuan, wawasan kita untuk kita sampaikan lewat mulut. Yang kedua Pak Mangudian dan juga anak-anakku yang ada di sini, ini penting ya. Public speaking itu bisa kamu tingkatkan yang pertama dengan baca. Yang kedua itu bisa kita tingkatkan dengan cara berbicara dengan diri kita sendiri. Karena enggak nonsen kita tanpa latihan itu bisa hebat, itu nonsen tidak mungkin Pak. Di situ ada cermin, tidak perlu kita punya teman ya, kita punya teman di rumah. Kita baca media informasi, cerpen kita baca dulu. Habis kita baca selesai cerpen, kita bacakan lewat mulut kita di depan cermin. Bisa nggak sejauh mana saya memahami apa yang ada dalam cerpen tersebut. Dan yang ketiga kita juga bisa punya banyak teman. Misalnya, tolong dong dengerin, saya mau berpidato, minta saran. Habis berpidato selesai dikasih saran sama teman-teman. Ya, sarannya A, B, C, D dan seterusnya. Nah, itu adalah pengembangan diri. Bagaimana cara kita meningkatkan kualitas public speaking kita sebagai seorang peserta didik. Itu aja. Nanti ditingkatkan dibuat program kamu di OSIS. Seluruh peserta, seluruh pengurus OSIS itu harus hebat dan pandai dalam public speaking. Caranya begitu. Kasih dia tugas, kasih dia PR, suruh baca ini, suruh baca itu. Habis itu setiap pertemuan suruh ngomong di depan banyak orang. Insya Allah 1, 2, 3 kali kita yang tidak mampu berbicara, kalau udah 10 kali kita coba, kita akan hebat. Baik. Luar biasa ya. Jadi tadi itu saran dari Pak Rohim ya. Jadi yang terutama kita tuh harus banyak membaca. Membaca apakah harus buku atau juga melalui media sosial? Membaca efektifnya kalau kita mau meningkatkan pengetahuan memang dari buku. Harus buku ya. Kalau dari online nggak apa-apa, tapi sifatnya itu kan ilmu pengetahuan. Contoh ya, misalnya kita baca tidak WA loh ya, tapi artikel, ya artikel di
sosmed kan banyak, misalnya orang kirim artikel di WA, Iya. di, Oke. di apa Instagram ya, ada Iya. ya artikel itu kita baca. Jadi yang bacaan-bacaan yang menambah pengetahuan lah, bukan bacaan yang kayak sedikit di WA, enggak gitu maksud saya. Iya, betul. Nah, jadi apa namanya? Karena kan selama ini kan sekarang sudah eranya teknologi ya. Anak-anak sekarang kan biasanya sudah nggak baca buku lagi, Iya. lebih cenderung ke menggunakan HP Iya. dan seperti itu. Untuk Nggak Aca, apa. Aca sendiri kan sebenarnya juga, apakah memang masih membaca buku atau lebih cenderung ke HP? Lebih cenderung ke Facebook Iya. novel. HP kan? Nah, nggak apa-apa. Oh, tapi baca novel gitu ya? Iya. Oke, selain novel apa biasanya yang dibaca? Novel. Hanya novel ya? Novel ya. Berarti senang novel ya? Senang apa namanya? Membaca cerita ya? Cerita misalnya fiksi atau non fiksi, Pak? Fiksi, Fiksi, tapi ya. itu juga banyak pengetahuan. Jadi Mm-mm. di novel sendiri itu kalau kita membaca banyak karangan orang Pak Pangudian, katakanlah kita suka dengan novelnya Andrea Hirata, Iya. kita baca seluruh novelnya Andrea Hirata mulai dari sang Laskar Pelangi sampai banyak itu ya kalian, kita baca, kita pahami, kita baca. Saya yakin ketika kita ngomong banyak kata dan kalimat-kalimat inspiratif yang disampaikan Andrea Hirata itu akan muncul dalam mulut kita. Itu pasti deh. Itu pasti kan. Jadi apa yang kita baca walaupun itu di media, di WA, tapi kan artikel ya, sifatnya bacaan artikel kayak gitu. Iya. Cerpen novel, tapi kan ada juga di situ, ya. Di bacaan, jangan lihat yang di TikTok itu seperti kisah yang dibuat kayak film, kan tidak nambah apa-apa itu. Oh, yang film pendek itu ya? Iya, film pendek itu kan. Itu Pak kemudian kita Iya. mau lihatnya seharian penuh itu. Iya. Tapi kalau dalam visual kita Iya. melihat Iya. nggak mungkin dapat pengetahuan kita. Oh gitu, Iya. karena kita hanya sekedar hanya senang saja ya? Iya, kita hanya menikmati. Iya, betul. Tidak ada unsur kita memahami, kita hanya menikmati ya, kita tidak memahami, kita tidak masuk dalam dunianya, kita hanya melihat dunia. Jadi siswa SMK Negeri Bono khususnya OSIS harus pandai membaca, Ya. pandai berbicara itu. Oke, baik, kita sudah tidak terasa ya, sudah lama kita ini ya ngobrol tentang ketua OSIS yang terpilih dan juga pembina OSIS yang memberikan kita ini ya tips-tips bagaimana berkomunikasi yang efektif gitu ya. Oke, baik, kita cukupkan untuk podcast kita hari ini. Terima kasih sudah memberikan ini ya banyak informasi. Semoga nanti Ketua OSIS Aca sebagai Ketua OSIS yang sudah terpilih bisa menjalankan program dengan baik, dan juga nanti Pak Rohim bisa memberikan bimbingan yang baik ke OSIS dan OSIS bisa memberikan prestasi ya untuk SMK Negeri 1 Borno. Amin. Oke, mungkin ada pesan terakhir. Pesan Pak Rohim sebagai Ketua OSIS untuk siswa SMK Negeri 1 Borno. Oke, pesan saya, hidup itu seperti roda. Hidup itu adalah seperti kita menanam. Apa yang kita tanam akan kita panen. Apa yang kita hari ini kita lakukan suatu saat nanti akan kembali kepada diri kita. Kita menjadi siswa hari ini melakukan hal-hal yang positif. Semuanya positif, semuanya baik, semuanya bermanfaat bagi orang lain. Maka suatu saat nanti yakinlah segala sesuatu yang kita lakukan hari ini akan kembali pada diri kita. Kalau hari ini kita bisa membahagiakan orang lain, suatu saat nanti kita akan bisa membahagiakan diri sendiri, dan orang lain di sekitar kita akan selalu membahagiakan kita. Kalau hari ini kita bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah kita, maka suatu saat nanti ilmu yang kita dapatkan akan memberikan yang terbaik untuk diri kita. Mungkin itu pesan dari kami. Oke, baik. Untuk Aca mungkin ada tambahan? Berikan pesan ke siswa. Jangan lupa tetap bersyukur, ingat di rumah ada kedua orang tua yang harus dibanggakan. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Siap, Rohim, Pak sama-sama. Mbak Aca ya. Oke, kita tutup podcast kita hari ini. SMK, Bisa, SMK, hebat, SMK Negeri 1 Borno. siap unggul. Oke, ada yang kelupaan tadi ya. Nggak apa-apa. Oke, sampai jumpa di Oke, sampai podcast jumpa. kita di tema yang selanjutnya. Oke, sampai jumpa.